Pak, kenapa hari ini kok Bapak keluar sebelum selesai ibadah ya? Begini Pak ya, kita juga jemaat. Buat apa kita menghadiri ibadah? Kalau toh juga yang kita hadapi itu pengkhotbah yang selalu melakukan, boleh saya bilang pembohongan. Pak, kenapa hari ini kok Bapak keluar sebelum selesai ibadah ya? Begini Pak ya, kita juga jemaat. Buat apa kita menghadiri ibadah? Kalau toh juga yang kita hadapi itu pengkhotbah yang selalu melakukan, boleh saya bilang pembohongan. Juga berlawanan dengan hati nurani kita. Jujur, secara nurani hati masing-masing kita jemaat tidak pernah setuju atas kehadiran beliau karena begitu banyak problem-problem yang beliau timbulkan. Bahkan dia selalu melakukan pembenaran-pembenaran dari semua fakta yang dia lakukan. Contohnya apa itu Pak? Salah satunya apa itu Pak? Ya, yang paling utama, yang paling saya lihat menyolok di sini saya selaku jemaat, dia lakukan pengangkatan bendahara Huria dan sekretaris Huria, yaitu parar tahun. Nah, itu dia nyatakan itu sudah melalui rapat Huria atau jemaat. Padahal rapat jemaat mereka diangkat sebulan sebelum rapat Huria, ya kan? Sebulan kemudian baru dirapatkan Huria, itu kan suatu kebohongan. Oke, dan itu sudah ada diangkat selama ini calon Sintua, ya kan? Kita tidak tahu tiba-tiba dia ini gugurkan, dia angkat calon Sintua. Ini juga tanpa, ya kan? Ada keputusan dari jemaat, karena pengangkatan calon Sintua itu dipilih oleh jemaat, ya kan, dibawa ke sermon parhalado nagoktiki kalau bahasa Bataknya, ya kan. Nah, tapi ini tidak dilakukan. Nah, begitu. Nah, inilah yang membuat kami jemaat ini tidak terima dengan perilaku beliau. Kalau jemaat maunya seperti apa Pak terhadap hal ini? Kalau kami intinya jemaat ini, yang ini sekarang melakukan apa ini, ketidaksenangan ini, maunya intinya satu, dia dipindahkan dari HKBP pabrik tenun. Itu aja intinya. Tidak lebih dari itu permintaan kami. Nah, selaku kuasa hukum jemaat perlu ditegaskan sekali, mereka jemaat ini bukan penjahat. Lihat itu pengamanan itu yang luar biasa. Itu udah berjalan 2 bulan, itu pertama. Yang kedua, kenapa dilakukan tindakan jemaat ini seperti ini? Selama ini 2 bulan jemaat menunggu apa respon dari Eporus, apa dari Presen. Kenapa tidak tanggap dengan hal begini? Itu perlu dipahami. Karena
perlu dipahami juga, gereja berdiri berdasarkan jemaat, bukan gara-gara preses. Ini kumpulan uang jemaat, kolektif segala macam pembangunan. Jadi perlu apa keluhan jemaat ini? Perlu maunya pemimpin paling atas memahami apa keluhannya. Dan ini bukan tanpa sebab. Ini bukan tanpa sebab. Dan puncaknya 21 Mei. Jemaat ini akan kita usut tuntas. Kenapa jemaat ditangkap seperti teroris? Dan hingga hari ini juga tidak pengamanan luar biasa. Seluruh PP, seluruh polisi, Satpol PP, teroris sekalipun nggak begini caranya. Tempat-tempat maksiat sana nggak begini pengamanannya. Kenapa di gereja seharusnya seperti ini? Nah, ini perlu nanti kita usut tuntas. Kita minta 2 bulan jemaat sudah melakukan sikap seperti ini. Kita minta pemimpin tertinggi dari gereja HKBP ngambil sikap. Bukan tanpa sebab. Kita punya data-data. Kita akan main ini. Apabila tidak ada respon dari pemimpin tertinggi HKBP, jemaat ini akan siap melakukan upaya hukum. Kita perlu pahami.